Sering gak sih ngerasa aneh? Kenapa kok perangkat elektronik di rumah cepat panas? Atau mungkin lampu suka kedip-kedip sendiri tanpa sebab yang jelas? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal polusi listrik yang gak kelihatan, yang bisa jadi adalah biang keladinya. Yuk kita mulai. Jadi, sebenarnya ada apa sih di dalam colokan listrik kita? Mungkin kita mikirnya listrik itu simpel ya, tinggal colok, nyala, beres. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Kualitas listrik yang kita pakai itu bisa naik turun. Dan ini punya efek langsung ke semua alat yang kita gunakan sehari-hari. Gejala-gejalanya tuh sering banget kita sepelekan. Misalnya, ada suara dengung aneh dari speaker, atau baterai laptop kok rasanya boros banget. Padahal di balik itu semua, ada masalah yang lebih besar loh, yang bisa mempengaruhi seluruh jaringan listrik di sekitar kita. Ini dia nih beberapa tersangka utamanya. Peralatan yang jadi gampang panas, efisiensi yang tiba-tiba menurun, sama gangguan-gangguan aneh lainnya. Semua ini tuh tanda-tanda kualitas listrik kita lagi nggak bagus, atau bisa kita sebut terpolusi. Terus, siapa sih sebenarnya yang bikin polusi ini? Jawabannya adalah sesuatu yang namanya harmonisa listrik. Nah, daripada penasaran, mending kita kenalan langsung sama si pelaku tak terlihat ini. Oke, biar gampang, bayangin deh listrik yang ideal itu kayak alunan musik yang merdu. Nadanya jernih banget di frekuensi 50 Hz. Nah, itulah seharusnya kualitas listrik yang kita dapat dari stop kontak. Bersih dan mulus. Nah, disinilah si harmonisa ini beraksi. Mereka itu ibarat nada-nada sumbang yang masuk dan merusak melodi indah tadi. Lihat deh bedanya. Gelombang yang tadinya mulus banget, jadi kelihatan acak-acakan dan kasar. Itulah yang harmonisa lakukan ke listrik kita, bikin jadi kotor. Dan yang paling bikin kaget, pelakunya itu ya barang-barang yang kita pakai tiap hari. Komputer, lampu LED yang hemat energi itu, bahkan charger handphone yang lagi Anda pakai sekarang, semuanya ikut andil menciptakan polusi listrik ini. Oke, terus gimana cara kita tahu seberapa kotor atau terpolusi listrik di tempat kita? Nah, disinilah kita butuh yang namanya Total Harmonic Distortion, atau biasa disingkat THD. Anggap aja ini semacam skor polusi untuk listrik. Simpelnya gini, THD itu ngasih kita angka dalam bentuk persen yang menunjukkan seberapa parah distorsi di sinyal listrik kita. Gampang kan? Semakin rendah angkanya, berarti semakin bersih dan bagus kualitas listriknya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita coba hitung-hitungan sedikit. Kita lihat langsung gimana cara menghitung THD dari kasus di dunia nyata. Siap ya? Anggap aja kita baru selesai ngukur arus listrik pakai alat khusus. Kita dapat data nih, arus utama kita yang fundamental itu 100 ampere. Tapi ternyata ada penumpang gelapnya, yaitu arus-arus harmonisa kecil yang sebenarnya nggak kita inginkan. Eits, jangan pusing dulu lihat rumusnya ya. Intinya gampang kok. Kita cuma perlu menggabungkan semua efek dari harmonisa pengganggu tadi, terus kita bandingin sama arus utamanya. Dari situ, kita bakal dapat skor THD-nya. Dan setelah dihitung, hasilnya adalah 18,7%. Tapi tunggu dulu, angka segini tuh artinya apa ya? Apakah ini pertanda buruk? Nah, untuk tahu apakah 18,7% itu bagus atau jelek, kita nggak bisa asal nebak. Kita perlu membandingkannya dengan standar yang sudah ditetapkan oleh para ahli di industri ini. Ada nih patokan utamanya, namanya standar IEE 519. Menurut standar ini, untuk tegangan, nilai THD itu idealnya harus di bawah 5%. Itu batas amannya. Dan wow, lihat deh perbandingannya di grafik ini. Angka kita tadi, 18,7%, ternyata jauh banget di atas batas aman yang cuma 5%. Ini artinya, listrik di contoh kasus kita tadi benar-benar tercemar parah. Untungnya, para ahli kelistrikan itu punya senjata canggih loh buat melacak dan menganalisis harmonisa ini. Dengan alat-alat ini, mereka bisa memastikan sistem kelistrikan kita tetap sehat dan aman untuk digunakan. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, terus kenapa? Kenapa kita semua harus peduli sama urusan harmonisa ini? Emangnya sepenting itu ya? Jawabannya, penting banget. Karena listrik yang bersih dan sehat, itu artinya semua peralatan elektronik kita jadi lebih awet, tagihan listrik bisa jadi lebih hemat, dan yang paling penting, sistem kelistrikan jadi jauh lebih andal. Ini keuntungan buat kita semua kan?
Jadi, lain kali Anda mencolokkan charger atau menyalakan komputer, coba deh ingat, ada sebuah dunia tak kasat mata yang sedang bekerja di balik dinding itu. Menjaga kesehatan listrik kita ternyata adalah tanggung jawab kita bersama. Pertanyaannya sekarang, seberapa bersih ya kualitas listrik yang mengalir di sekitar Anda setiap hari?